Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryula Sari Nasution. Saya dari kelas MJ202. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu review materi Hot and Lots, yaitu ada di sesi 15. Baik, selanjutnya terlebih dulu saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari HOT. HOT merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Nah, selanjutnya pengertian taksonomi Bloom. Sebelum membahas HOT terlebih dalam, saya ingin mengenalkan dulu mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sendiri adalah klarifikasi bidang ilmu, kaidah dan prinsip meliputi pengklarifikasian objek. Taksonomi bertujuan untuk mengklarifikasi materi atau tujuan dari pendidikan. Nah, di sini pencetus dari taksonomi Bloom yaitu adalah Benjamin S. Bloom. Nah, pada 1965. Nah, menurut Benjamin, tujuan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu kognitif, efektif, dan keterampilan psikomotorik. Baik, selanjutnya di sini ada taksonomi Bloom di 1965. Di sini ada tabel. Nah, di C3 ini meliputi mengingat, C2 ada memahami. Nah, di sini kata kerjanya ada mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar dan sebagainya. Nah, memahami kata kerjanya di sini ada memikirkan, menjelaskan, mengkelompokkan, mencirikan. Terus di C3 ada mengaplikasikan, kata kerjanya adalah menugaskan, mengurutkan, menentukan, menetapkan dan sebagainya. Dan di C4 ini meliputi menganalisis, dan kata kerjanya yaitu menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan. Dan di C5 ada mengevakuasi, kata kerjanya ada membandingkan, menyimpulkan, menilai dan mengarahkan. Dan di C6 ada mencipta, kata kerjanya adalah mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan dan mengategorikan dan sebagainya. Nah, baik, selanjutnya adalah revisi taksonomi Bloom. Baik, revisi taksonomi Bloom yaitu pada tahun 2001 oleh Andreson, Elwi dan Cartwell. Nah, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Nah, kalau versi revisi di sini dapat kita lihat pada tabel taksonomi Bloom lama di C1-nya itu adalah pengetahuan, sementara taksonomi yang sudah direvisi di situ ada C1-nya, kata kerjanya yaitu mengingat, meliputi mengingat. Nah, kalau di model lama C2-nya pemahaman, C2-nya memahami. Kalau di yang lama aplikasi, mengaplikasikan. Nah, kalau yang di versi revisi ini dia lebih spesifik, dia lebih khusus ya. Nah, selanjutnya pengertian LOTS. Nah, LOTS adalah singkatan dari Low Order Thinking Skills. LOTS adalah keterampilan berpikir secara fungsional yang masuk dalam kategori tingkat rendah saat kita cukup hanya dengan mengetahui sesuatu, di situlah kemampuan fungsional yang kita gunakan. Baik, selanjutnya
Di sini ada kata kerja pelarang fungsional lots. Nah, di C1-nya itu adalah meliputi pelaksanaan. Nah, kata kerjanya bisa dilihat di tabel: mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar. Di C2-nya itu ada pemahaman, meliputi signifikan dan lain-lain ya. Di sini dapat kita lihat di tabelnya ya. Ini lots. Terus selanjutnya di antara lots dan HOTS ini memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya perbedaan pada soal yang ada di lots dan HOTS. Nah, soal-soal di lots ini salah satunya hanya menghendaki kemampuan mengingat, memori, pengetahuan yang telah diajarkan. Pernyataan-pernyataannya biasanya lebih mengarah pada definisi teori atau konsep saja. Bentuk soalnya juga disampaikan secara eksplisit sehingga sangat mudah bagi kamu mengetahui jawabannya benar atau salah. Umumnya dalam bentuk pertanyaan tertutup. Nah, contoh soalnya dari lots ini adalah: apa nama nyamuk yang menularkan penyakit demam berdarah? Sebutkan ciri-ciri penyakit demam berdarah. Nah, di sini kita dapat melihat ya, kalau soal lots ini lebih pada soal yang sudah ada gitu, kayak yang soal pasti gitu. Nah, sementara kalau di HOTS ini soalnya lebih ke pemikiran sendiri, seperti pemikiran yang kita utarakan. Nah, kalau HOTS ini soalnya fokus soal-soal HOTS adalah penalaran yang menuntut siswa untuk berpikir kritis. Soal-soal HOTS biasanya dikaitkan pada kehidupan sehari-hari. Terus soal HOTS biasanya umumnya berupa soal cerita, diagram, maupun diagram, memiliki stimulus tidak langsung to the point pada pertanyaannya. Contoh soal HOTS sendiri adalah: Amina berlatih tenis di lapangan setiap 3 hari sekali, Bian 5 hari sekali, dan Budi berlatih setiap 6 hari sekali. Jika mereka pertama kali bertemu di lapangan tersebut pada hari Minggu, kapankah mereka akan bertemu lagi? Nah, kita dapat melihat ya, kalau HOTS ini lebih ke pemikiran basic yang diutarakan, kayak yang berpikir kritis, kayak yang menyimpulkan, itu adalah sebagian dari HOTS ya. Nah, kalau perbedaan HOTS dan HOTS yang lebih spesifiknya yaitu kalau LOTS ini orang-orang berpikir secara fungsional saja, tidak berpikir secara sistem, lebih mementingkan urusan fungsional dan menciptakan sumber daya manusia, atau Bambeo tidak memiliki kepercayaan diri, menciptakan sumber daya manusia mekanistik, tidak mampu menciptakan sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, kalau HOTS sendiri berbeda. Kalau HOTS ini lebih memilih dan membuat keputusan sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, merencanakan dan membuat strategis, menganalisis atas sebuah masalah dan dapat memberikan solusi. Baik, terima kasih atas kesempatan pada kali ini. Saya harapkan apapun yang terletak kesalahan dalam perkataan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.